Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-'arifu la yazalu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Sampai situ kalau lah. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-'arifu la yazalu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Orang yang arif itu senantiasa ittirarnya dan tak ada beserta selain Allah ketetapan hatinya. Ujar Ibnu Athaillah As-Sakandari, ujar beliau, ciri-ciri orang yang arif itu senantiasa satu dalam keadaan ittirar, yang kedua hati senantiasa bersama dengan ketetapan Allah. Apa itu ittirar? Ittirar itu ada dua kejadian di alam semesta ini yang Allah jadikan, yang perlu kita ketahui. Pertama ada namanya ikhtiar, yang kedua namanya ada ittirar. Setiap kejadian yang terjadi di alam semesta, baik di dalam diri kita atau di hadapan kita, tak lepas daripada dua ini. Ada ikhtiar, ada ittirar. Ikhtiar dulu. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu artinya memilih, mengkehendaki. Contoh, umpama ada orang menyediakan kopi lawan banyu putih, nah, atau orang menawari, ya guru anjah guru jar hendak minum kopi kah hendak banyu putih kah, ya kalau lah kita disuruh memilih, iyalah kopi kah banyu putih. Nah, dengan akal kita menggunakan, oh kopi jar bagi yang ketujuh kopi, oh banyu teh jar umpamanya yang ketujuh banyu teh. Nah ya kalau lah itu namanya ikhtiar. Pas kita memilih banyu kopi dan kita meminum banyu kopi, dari memilih banyu kopi, mengangkat banyu kopi sampai menaguk banyu kopi, memang pada inti awalnya itu pilihan kita, tapi pada hakikatnya itu adalah pilihan Allah. Itu kehendak Allah. Itu namanya ikhtiar. Ada orang umpamanya ya kalau hendak berduit, apa ikhtiarnya? Begawi, ya kalau lah begawi. Taip. Dari begawi, dari hendak duit sampai begawi sampai dapat duit. Dari hendak pas begawi sampai dapat hasil, seberatan itu kada lepas daripada pilihan dan kehendaknya Allah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Ya Allah Ta'ala ikam kada bisa berkehendak kecuali kehendak ikam itu muncul karena dikehendaki Allah. Dan perlu kita ketahui pula bahwa terkadang ikhtiar ada yang terjadi, ada yang enggak ada. Kayak tadi kita umpamanya hendak duit, bercari sudah dapat hasil duit, ya ada juga orang hendak duit, bercari sudah kada ada hasilnya, ada juga. Terjadikah kadakah dari ikhtiar itu pun seberataan atas kehendaknya Allah. Dan kita boleh-boleh aja sebutnya berikhtiar tuh karena Allah menyuruh kita. Ya kalau lah kemandak apa? Hendak berbini. Bini kemandak yang kayak apa? Yang bungas, yang putih. Apalagi Ujar Mang Samsul yang buritnya gonol guru ya. Nah, itu kehendak siapa? Mang Samsul. Ya kalau bolehlah ini kita kada apa-apa. Ya kalau lah Mang Samsul nih kada kau melihat binian burit gonol lalu aja tuh Ya kalau ya kamu Samsul.
Nah, nah, lalu umpamanya terjadi nih kada sesuai dengan ikhtiar kita, oh dapat kalinya kada sesuai, bungas papadaan, muridnya halus guru ejar, nah, pulang nih lah. Nah itu pun terjadi karena kehendak Allah. Jadi seberatan yang kita ikhtiar itu terkadang terjadi sesuai dengan ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu pun atas dasar kehendaknya Allah. Ataupun bisa juga orang yang sudah berencana habis-habisan tapi kadang terjadi, ada juga. Ya kalau ada berencana sudah, ikhtiar sudah, menyediakan wadai. Enak jalan wajar sahirnya mah buruk lah aja. Nya buru ya kada datang. Hah? Ya kalau ikhtiar sudah, cuma jadinya kada. Nah, ada apa itu tuh? Nah, itu apa? Itulah atas kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, lalu ada yang kedua ini namanya ittiror. Apa ittiror itu? Ittiror itu lawan kata daripada ikhtiar, direncanakan kada, diduga-duga kada, dikehendaki kada, lalu terjadi. Kita kada hendak kayak itu, kita hendak kada merencanakan kayak tiba-tiba terjadi ya, itu namanya ittiror. Ada kalau orang yang berikhtiar dia hendak dapat duit, ikhtiarnya apa begawi ya. Kalau ini ada orang guring aja di rumah, diketok orang tok nah guru aja duit 10 juta kesan pian ya. Ada kalau kayak itu namanya ittiror. Bahkan bukan terjadi terhadap urusan-urusan duniawi, dalam hal ibadah orang-orang yang arif tuh ittiror sudah kadida laginya berkehendak. Napa ketika sembahyang, dari sebelum sembahyang baudu sampai melangkahkan batis sampai mengangkat tangan, nya kada merasa lagi lawan ikhtiarnya. Aku kada berkehendak, lagi-lagi aku berkehendak ini kada kawa kecuali karena Allah. Berjalan batisku bukan aku yang mengkehendaki, tapi karena dikehendaki Allah. Sampai mengangkat tangan sampai sembahyang usolli sampai lillahi ta'ala. Lalu yang dirasakannya itu apa? Ibadatnya pun bukan ikhtiarnya, tapi ibadatnya itu atas daripada pilihan Allah. Itu yang namanya ittiror, kadang merasa lagi lawan diri seorang. Nah, hilang sudah zauq. Ya kalau merasa bahwasanya kejadian alam semesta ini atas didasari oleh kehendak dan ketetapan daripada Allah. Puasa atau makan batal lah kayak makan nasi. Ya dalam fikih kita kalau bicara dalam fikih ini kada umum lagi nih lah. Kalau dalam fikih itu puasa makan dalam keadaan ingat kita puasa batal kalau ingat sidin puasa. Ada orang makan tapi dalam keadaan kada ingat. Ya kalau orang tuh makan dalam keadaan kada ingat, inya tuh kada ingat puasa, kada ingat lalu. Batal kada? Fikihnya menyambat menetapkan orang yang makan dalam keadaan lupa itu kada batal. Bujur kalau inya kada ingat, nah tuh nah mau habis dah apa nasi sepiring, teh es habis 3 gelas, rokok habis sudah, kada ingat. Saya kada ingat lagi tadi, batal orang tuh kada. Kenapa? Karena dari makan habis teh es tadi, habis rokok tadi seberatan ittiror, bukan kehendaknya tapi kehendak, kada batal. Cuma ini kada kau diolah-olah. Ini banyak orang mau olah-olah pura-pura kada ingat dia ku jar. Habis sudah es setengah jos habis sudah. Bon. Parut kenyang sudah. Itu kada kau diolah-olah gitu tuh ya kalau. Itu kada kau diolah-olah, itu namanya ittiror. Cuma kita kada kawa langsung ke ittiror tuh kada kawa ya kalau lah. Nah kebanyakan orang hendak makom ittiror ini artinya apa? Seberataan atas kehendak Allah, tapi melupakan syariat yang Allah tetapkan. Apa syariat? Nah di situ kan Allah menciptakan antara baik dan buruk. Ujar Allah Ta'ala, amun ikam hendak baik gawi yang baik balasannya baik, amun hendak buruk gawi yang buruk balasannya buruk. Lalu di sini syariat disuruh kita memilih. Nah lalu ketika kita memilih dalam syariat itu akal pasti menerima. Kadang mau kita menerima yang buruk tuh, orang yang pintar tuh pasti menerima yang baik, memilih yang baik. Nah
Lalu pulang tasawuf mengatakan ketika ikam memilih yang baik, jangan kada ingat pilihan ikam itu pun datang dari Allah. Ini yang orang yang man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaqa. Orang yang artinya apa? Syariatnya ia jalankan, kemudian tasawufnya ia jalankan, inilah orang yang sudah mutahakkik. Orang yang sudah dalam maqam hakikat, sudah paham. Tapi salah juga umpamanya man tafaqqaha walam yatasawwaf. Ada orang yang fikihnya kuat, artinya ibadat tapi belum bertasawuf. Faqad tajannaba. Apa ujar ulama? Bisa berjauh. Apa bisa berjauh itu maksudnya? Ada orang sembahyang rajin. Sembahyang 5 waktu rajin, tahajud rajin. Tasawufnya luput. Ria ujung-ujungnya. Bukannya malah berpalak lawan Tuhan, tapi malah berjauh daripada Tuhan. Tapi ada juga orang watasawwafa walam yatafaqqah. Tasawuf bujur. Oh, kadida yang memberikan kemanfaatan kemudaratan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Kadida yang mengenyangkan kecuali Allah. Bujur sudah. Walam yatafaqqah. Tapi syariat kada dijalankan, sembahyang kada. Faqad tafassaqa, orang itu menjadi orang yang fasik. Artinya kada kawa juga kita ya kalau harus diimbangi, harus diimbangi ketika kita menjalankan syariat isi dengan tasawuf. Dan ketika kita bertasawuf gawi dengan kita syariat itu. Tadi pilihan ikhtiar, makanya kita kada kawa langsung ke ikhtiar kalau tidak melalui makam ikhtiar dulu ya. Kalau pilih yang baik-baik aja, sampai yang baik-baik itu sampai menjadi kebiasaan, sampai kita ini kada ingat lagi bahwasanya ketika kita menggawi kebaikan itu diri kita saking kebiasaannya sudah ya. Kalau saking terbiasanya sudah sampai umpamanya ini jalankan terus kebaikan tersebut, ke majelis kada lagi disuruh oleh hati. Ini kadang-kadang kita tuh majelis itu kadang ada kalau usaha majelis gitu, ke majelis ya, usaha majelis ke majelis. Ada perasaan tuh ya, kalau lah perasaan yang umpamanya dikena hendak ke majelis, tapi ada yang hendak kada majelis. Lalu kita dengan ikhtiar kita majelis. Ya, orang yang arif itu kada lagi. Amun sudah jadwalnya majelis turunnya majelis. Kada perlu lagi memilih ya, kalau lah kada perlu lagi inya memilih majelis kada ya, apa kebiasaannya sudah menjalani yang baik-baik. Nah kayak itu, mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik berataan, amin ya rabbal alamin. Terus kita baca lah. Kemudian apa ujar pengarang di sini? Arif yaitu kenal akan dirinya dan kenal akan Tuhannya, seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal akan dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Dalam ilmu tauhid itu bukannya mengenal Tuhan, kada. Apa adalah ilmu dasar mengenal apa? Dalam dasar ilmu tauhid itu mengenali diri kita yang lemah. Ketika ada kekuatan, meyakini kekuatan itu dari Allah. Diri kita yang hina, ketika kita ini mulia, yakini bahwa kemuliaan itu dari Allah. Pinandui diri kita ya, kalau yang hina, yang lemah, yang kada bisa apa-apa. Jadi punya ada kebisaan daripada diri kita ini lagi-lagi karena adanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Mun sudah pinandu di situ, pinandu melawan Tuhan sudah. Udah usah hendak mencari di mana Tuhan atau kayak apa Tuhan, kan usah pinandui diri aja. Pinandui diri kita yang kada kawa apa-apa. Ya kalau lah kawanya kita kecuali karena Allah. Itu jadi pinandui bujur-bujur. Lemah, kada kawa menetapkan segala sesuatu, amunnya masih ma'i'tirad atau kada ketuju lawan ketetapan Tuhan, berarti orang tersebut masih didasari atau masih diselimuti oleh hawa nafsunya. Orang tuh umpama ya kalau lah ulun sudah gulai berikhtiar aja sudah kada terjadi ikhtiar ulun ini, sakit hati ini berarti
orang tersebut masih dilandas diselimuti oleh hawa nafsu. Ada sakit hati kadang menerima lawan ketetapan Tuhan tuh nah. Makanya di sini Ibnu Al-Sakandari mengatakan wala yakunu ma'a ghairillahi orang arif itu bersama dengan ketetapan Tuhan terus. Artinya apa? Oh, Tuhan tetapkan ke ini inggih, Tuhan tetapkan ke ini inggih. Inya sudah berikhtiar tapi kada sesuai dengan ikhtiarnya inggih juga, itu orang arif. Kalau itu orang arif sudah guru ajar berikhtiar berusaha nih ada dapat aja lagi tapi nya menerima, itu tandanya orang yang arif. Tapi umpama mengeluh bener nih berarti sampai mau ucap kada baik lawan Tuhan lo, napa Tuhan ulun nih Tuhan apa salah, nah belum lagi itu luput lagi ya. Kalau lah mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik berataan, amin ya rabbal alamin. Nah, terus apa ujar pengarang, inilah satu-satunya perkataan Nabi yang ringkas tetapi sangat panjang maksud dan tujuannya. Maka arti mengenal diri ialah mengetahui bahwasanya tiap-tiap kita dalam kurung bahkan semua alam selamanya berhajat kepada Allah, berhajat dijadikan dipelihara seperti sudah disebutkan, artinya sudah disebutkan di bab-bab sebelumnya. Bersifat kekurangan, nah tuh kita tuh hina ya, kalau lemah, fakir, yang tentunya orang yang dihajati itu bersifat kekayaan. Yang dihajati itu maksudnya Tuhan, bersifat kekayaan, kesempurnaan, kemuliaan dan lain-lainnya. Artinya sifat-sifat yang baik itu adalah sifat Allah. Yang mulia itu siapa? Yang baik itu siapa? Yang menentukan suatu ketetapan itu siapa? Kita jangan tapi bina banyak umpat campur. Kenapa? Karena kalau kita masih banyak umpat campur, itu kalau pina tekakat haknya Allah. Hanya yang mengatur itu hanya Tuhan. Kita ini sebagai hamba tuh taslim. Apa taslim tuh? Menyerahkan dan menerima apa segala yang ditetapkannya. Ya enggak? Hendak dijadikannya kayak ini, kayak itu bang sudah. Hendak diujinya kayak ini, kayak itu bang sudah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil, ampunku ujar Tuhan, alam semesta langit bumi diri ikam, ampun Allah. Kalau sudah orang sudah meyakini kayak itu, insya Allah lah, insya Allah tuh tenang, nyaman gitu tuh. Nyaman. Jangan sampai kita ini kebanyakan mengumpat campuri urusan Allah. Kita ini sebagai budak itu tuh menerima aja, apakah disuruhnya, apakah sudah ditetapkannya. Ya kalau lah menjalankan syariat sudah kita umpamanya ikhtiar sudah, hasilnya kan sesuai dengan yang diharapkan ya. Biar aja lain urusan kita menentukan hasil. Di dunia kadang melihat hasil, insya Allah di akhirat ada hasilnya. Itu ya kalau orang kada dapat di dunia apa hasilnya, di akhirat insya Allah karena bubuhan pian dapat hasilnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita berataan, amin ya rabbal alamin. Demikian pengakuan dan tilik hati mereka. Nah demikian pengakuan dan tilik hati mereka. Artinya apa? Menilik hati ini orang-orang arif. Hati kita menilik diri kita, melihat diri kita bahwasanya hina, lemah, kada bisa apa-apa. Yang kuasa hanya Allah, yang sempurna hanya Allah, yang mulia hanya Allah, yang baik hanya Allah. Ketika ada kebaikan di dalam hati, kita lihat bahwa diri kita kada pantas baik, yang baik itu hanya Allah. Ada kebaikan nih lah di hati kita, di dalam diri kita. Orang memandang baik, orang mencium tangan lawan seorang, itu kebaikan. Kalau lah
Nah kita paham-paham, ya Allah kebaikan yang ada di dalam diri ini lain ampun ulun seberataan ampun pian supaya kada tak ambil hak sitin. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita taufik berataan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita hidayah berataan, amin ya rabbal alamin. Kemudian an-naraz zawahir bi anwari atharihi wallahu alam. Insyaallah kita sambung di pengajian yang selanjutnya. Minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada yang kada baik.